Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berkumpul untuk thalabul ilmi di Masjid Nurul Hidayah Uskop Karini. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada halaman ke-81 di poin ke-31, sebab-sebab turunnya ampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, inna min maujibatil maghfirati badlu as-salami wa husnul kalam. Sesungguhnya di antara sebab-sebab turunnya ampunan dari Allah adalah menyebarkan salam dan berbicara dengan kata-kata yang baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah itu sangat luas ampunannya. Maknanya sekalipun seorang hamba memiliki banyak dosa, boleh jadi dosanya membumbung sampai ke langit atau memberat seberat bumi, kalau datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa itu akan diampuni jika dia tulus meminta ampun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan berita kepada hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya saya ini zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menghabarkan kepada kita, sebagaimana tadi disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 49, Nabi ibadi, sampaikan habarku kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa saya ini adalah zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Jadi yang memerintahkan kita untuk bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan itu Allah sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat benci kalau ada orang yang berdosa, saking banyak dosanya putus asa sehingga tidak mau minta ampun. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, wahai hamba-hambaku, katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang sudah melampaui batas diri-diri mereka akibat banyak dosa yang dilakukannya,
La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa, dan Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini kita tahu bahwa ampunan Allah itu luas. Sebesar apapun dosa Allah akan ampuni. Bahkan Allah tidak suka dengan orang yang putus asa untuk meminta ampun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa meminta ampun akan dosa-dosa kita. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 106, "Wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahim." Mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosamu, karena sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah perintah langsung dari Allah kepada Nabi. Jadi Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa istighfar, meminta ampun akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dosa apa yang dilakukan Nabi? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam harus setiap hari mengucapkan astagfirullah itu setiap harinya paling tidak sekitar 70 sampai 100 kali. Dan itu setiap hari sampai beliau wafat. Dosa apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya? Kita katakan bahwa istighfar itu bukan karena masalah dosa. Istighfar itu bukan hanya semata-mata masalah dosa, tapi istighfar itu juga dilakukan karena kelalaian. Boleh jadi kita lalai salat, sudah salat tapi mungkin tidak khusyuk salatnya, sudah salat tapi mungkin kurang tumakninah salatnya, baca Quran belum becus tajwidnya, belum bagus suaranya, belum baik tahsinnya, atau mungkin berpuasa lisannya masih berdusta, menggibah dan yang semacamnya. Terkadang kita ada kelalaian dalam ibadah. Jadi istighfar itu tidak mesti kalau kita berzina baru istighfar, kalau kita judi baru istighfar, kalau kita minum khamar baru istighfar, kalau kita melakukan dosa baru istighfar. Tidak, istighfar juga bicara soal kelalaian dalam ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan nabinya untuk beristighfar, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan meminta ampun atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan perintah yang cepat. Artinya kalau kita melakukan kesalahan jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 133, "Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum." Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Kalau sekarang kita berbuat salah, sekarang kita minta ampun. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan ayat yang sama Al-Hadid 21, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian di dalam mencari ampunan Rabb kalian. Dan yang ketiga, Allah sendiri yang membuka peluang ampunan. Kapan itu? Di sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin." Jadi Allah Subhanahu wa taala turun dari ketinggian menuju langit dunia, langit yang pertama yang kita lihat. Kemudian Allah turun di jam berapa? Di sepertiga malam akhir. Dan itu setiap malam.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunannya kepada kita dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri, siapa yang minta ampun istighfar ku ampuni dosa-dosanya. Cukuplah 3 poin ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk beristighfar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba mencari ampunan dari Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka dengan tangannya ampunan dari hamba-hambanya. Ini semua menunjukkan bahwa Allah itu luas ampunannya. Jadi jangan sampai kemudian kita berpikir kalau kita berbuat dosa kemudian bertobat Allah tidak mengampuni. Tapi harus ada keyakinan bahwa dosa sebesar apapun Allah pasti senang dengan kedatangan kita saat kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah dalam bab ini pengarang ingin menyebutkan di antara sekian sebab. Bukan ini saja. Sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla itu banyak. Baik, kita akan bacakan secara singkat. Ini salah satunya. Yang pertama, tentu sebagaimana yang sudah saya katakan di awal, kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ini sebab pertama. Kemudian yang kedua, menjaga salat. Maksudnya salat 5 waktu. Karena Nabi SAW pernah mempermisalkan salat 5 waktu itu dengan sungai. Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian, kata Rasul, kalau di depan rumah ibu itu ada sungai? Buka pintu saja sudah sungai. Seperti yang terjadi di pedesaan-pedesaan gitu ya, yang masih asri, yang belum terkena polusi. Kita lihat banyak di desa-desa kalau zaman dulu ya, itu di samping rumahnya ada sungai dan jernih. Sungai. Ya, Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau buka pintu saja sudah ada sungai itu, dan sungainya sangat jernih sekali, langsung dari sumbernya, belum ada kotoran dan polusi. Kemudian kata Nabi SAW, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marratin, dan kalian mandi setiap hari 5 kali. Jangan mandi 5 kali, 2 kali saja kalau betul mandinya. Bukan gaya bebek ya, tetapi betul-betul mandi itu sudah bersih badan itu. Macam mana pula 5 kali? Apa tidak masuk angin gitu ya? Tapi ini kinayah bahwa kalau 2 kali 3 kali mandi sehari saja bersih, macam mana pula mandi 5 kali dengan mandi yang benar? Tentu lebih bersih lagi. Kata Nabi SAW, itulah permisalan solat 5 waktu ketika membersihkan dosa-dosa kalian. Kalau kita betul-betul menjaga solat 5 waktu, maka akan membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana kita mandi 5 kali tentu akan membersihkan kotoran kita. Maka di antara sebab ampunan adalah menjaga solat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, muwafaqatul musalli lil hamdi ma'al malaikati akiba raf'i minar ruku'. Yang ketiga adalah muwafaqah. Muwafaqah itu artinya seiringan orang yang salat itu dengan kalimat pujian, bersama pujian para malaikat saat bangkit daripada ruku. Nabi mengatakan, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawlahu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
apabila seorang imam dalam salat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, otomatis kita bangkit daripada ruku. Apa yang kita katakan? Rabbana walakal ham. Ini pujian. Rabb kami, hanya pujian untuk Rabbana walakal ham. Kalau ucapan Allahumma Rabbana walakal ham ini bersamaan dengan ucapan para malaikat, karena kan kalau kita solat kan malaikat ikut solat juga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai kemudian kita meninggalkan kalimat Allahumma Rabbana walakal ham saat imam membaca sami Allahu liman hamidah. Bersamaan imam membaca sami Allahu liman hamidah, kita membaca Rabbana walakal ham. Ini yang ketiga. Yang keempat, berzikir setelah azan atau berdoa setelah azan. Nabi SAW mengatakan, man qala hina yasma'ul muadzinu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Siapa yang mendengar suara muadzin, siapa yang berkata saat mendengar suara muadzin berkumandang, dia pun mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak, aku bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dia mengatakan aku redha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasulku, Islam sebagai agamaku, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ibu saat mendengar suara azan, maksudnya selesai ya, selesai setelah azan. Ada pemain di sini kan ibu di sekitar masjid ini, muazin tadi sholat subuh atau nanti sholat zuhur berkumandang azan. Selesai muadzin membaca azan, ibu membaca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Kemudian membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu setelahnya. Maka Allah subhanahu wa Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ini diantara sebab keempat, sebab ampunan. Kemudian yang kelima, isbaghul wudu wal masyu ilal masajid, menyempurnakan wudu dan melangkahkan kaki ke masjid. Nabi SAW mengatakan, idza tawadda'al abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatratil ma'i. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatratil ma'i. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatrati minal ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Kemudian yang kelima adalah menyempurnakan wudu. Ya mungkin kalau laki-laki berwudu dalam maksud ke masjid ya sambil melangkahkan kaki ke masjid. Kalau perempuan kan di rumah saja. Walaupun ke masjid boleh ya, tapi afdolnya di rumah. Jadi ibu menyempurnakan wudu. Jadi betul-betul diperhatikan wudunya. Jangan wudu asal-asalan. Ya, apalagi banyak air, kenapa mesti asal-asalan? Ya betul-betul diperhatikan ketika mencuci tangannya, membasuh wajahnya, membasuh tangan kemudian kepala sampai kakinya, betul-betul diperhatikan, dilakukan dengan cara santai dan tidak tergesa-gesa. Apa kata Rasul? Apabila seorang hamba muslim berwudu kemudian mencuci wajahnya, maka setiap kesalahan dari wajahnya seperti mata yang suka memandang yang haram,
mata selalu memandang sepandang-pandangnya sehingga tidak terjaga, maka dosa-dosa mata itu akan jatuh bersama jatuhnya air wudu saat berwudu atau di akhir tetesan air wudunya. Kemudian barang siapa yang mencuci kedua tangannya, maka akan keluar kesalahan dari tangan yang dilakukannya bersama air wudunya atau bersama tetesan air wudunya. Pertama tetesan akhir air wudunya. Mungkin tangan ini pernah memukul, tangan ini pernah membiarkan yang harusnya dibela tidak dibela, tidak mau menolong orang, tidak mau mengangkat barang orang, dan tidak mau mengisyaratkan, tidak mau memberikan petunjuk, pokoknya tidak mau nolong orang istilahnya. Ada kecelakaan, bukannya berhenti dibantu, lewat saja kan gitu. Mungkin tangan kita banyak berdosa, tapi dengan wudu ini kesalahan tangan kita bisa dihapuskan dosa-dosanya dengan seiring air wudu yang menetes dari tangan kita. Kata Nabi, dan barang siapa yang mencuci kedua kakinya, mungkin ibu kakinya dilangkahkan ke tempat gibah ke tetangganya atau ke kawannya, entah untuk menggibah, untuk mendusta, untuk berzalim, menghina, mencaci, memaki, mengadu domba, pokoknya kakinya dilangkahkan entah kemana, ke tempat-tempat haram. Maka apabila dia mencuci kedua kakinya, keluar kesalahan-kesalahan kaki yang dilangkahkannya bersama air wudu atau akhir tetesan air wudunya, sampai betul-betul selesai keluar wudunya, dia pun bersih dari dosanya. Maka penting memperhatikan wudu, apalagi wudu bagian daripada syarat salat. Kemudian yang keenam, di antara sebab ampunan adalah al-adzan. Tentu ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan bisa saja adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Tidak pula kemudian pakai pengeras suara, tidak perlu. Boleh perempuan wanita azan di rumahnya saja. Tapi tidak usah buka jendela kemudian sengaja dikencangkan ke jendela tetangganya. Ya cukup dirinya saja dan keluarganya yang mau sholat gitu. Laki-laki kan ke masjid. Maka seorang muadzin untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu, Nabi SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam wal muadzin. Di sini wal muadzin yughfar lahu madda sautihi, dan seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh suaranya didengar manusia. Makin kencang suaranya makin banyak ampunannya. Makanya ibu kalau punya anak laki-laki, ajari adzan supaya dia menjadi muadzin di salah satu masjid atau mushola, karena adzan itu bagian daripada asbab maghfirah. Kemudian yang nomor 7, taqwallahi azza wa jalla, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu artinya khauful abdi minallah fi sirri wal alan. Jadi hakikat takwa itu perasaan yang tertanam, rasa takut yang tertanam dalam hati, baik ketika ibu sendiri ataupun ketika ibu berada di keramaian. Jadi kalau ibu bisa menanamkan perasaan takut kepada Allah, baik ketika ibu sendiri atau dikala ibu berada di keramaian, tetap ibu menanamkan perasaan takut, berarti ibu seorang yang bertakwa. Karena ada orang yang ketika di keramaian orang, dia tidak akan bermaksiat karena malu dipandang orang. Tapi saat ibu bersendirian, ibu bermaksiat dengan handphonenya. Entah memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, entah melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, entah menulis sesuatu yang tidak boleh ditulis, entah menyebarkan sesuatu yang tidak boleh disebarkan saat sendirian. Maka ketika di keramaian dia tidak maksiat, saat sendirian dia maksiat, itu bukan takwa artinya. Karena takwa itu menanamkan perasaan takut saat ibu sendiri ataupun di keramaian. Dan Nabi SAW mengatakan, dan Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah akan jadikan kalian pembeda antara hak dan yang batil. Allah akan hapuskan kesalahan kalian. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
Jadi takwa itu menyebabkan ampunan Allah. Kemudian yang kedelapan, berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda'a fayublighu au yusbighu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyi sya'ah, kata Rasul. Siapa di antara kalian berwudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian selesai berwudu dia ucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup dua kalimat syahadat ini, kecuali pintu-pintu sorga yang 8 akan dibuka kepadanya. Kalimat pintu-pintu sorga akan dibukakan kepadanya menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang masuk sorga itu tidak punya dosa. Karena kalau punya dosa itu nggak akan bisa masuk sorga, kecuali kalau memang dapat syafaat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 9, berzikir pada setiap saat. Nabi SAW mengatakan, ma'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah illa kufirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Tidaklah seorang pun yang hidup di permukaan bumi dan senantiasa mengucapkan 3 kalimat. 1, la ilaha illallah. 2, Allahu akbar. 3, la haula wala quwata illa billah. Kecuali dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak bilangan buih yang ada di lautan. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini bagian daripada zikir. Bacalah di setiap saat. Kemudian yang nomor 10, berdoa saat memakai pakaian. Nabi mengatakan, man labisa thawban, siapa yang memakai pakaian, faqala, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang memakai pakaian dan dia pun berdoa, ya alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku sehingga aku bisa menutup aurat, dan telah memberikan rizki kepadaku di mana tidak ada kekuatan kecuali milikku, milik Allah maksudnya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Azza wa Jal, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Doa selepas menggunakan pakaian. Kemudian yang nomor 11 adalah zikir setelah atau doa setelah makan. Jangan lupa Bu, berdoa setelah makan. Walaupun ini perkara remeh, tapi lihat kata Nabi SAW, man akala ta'aman thumma qala alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi bi ghairi haulin wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang selesai makan kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang nomor 12, melangkahkan kaki ke masjid. Ini bagi laki-laki. Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baiti, siapa yang mengambil wudu di rumahnya. Jadi ibu ingatkan bapak yang mau ke masjid itu suruh wudu di rumah dulu. Thumma masya ila baiti min buyutillah, kemudian berjalan di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah alias masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban dari kewajiban Allah, maksudnya salat 5 waktu. Kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u darajah, kecuali langkah kakinya
Satu langkah kakinya menghapus kesalahannya, satu langkah kakinya mengangkat derajatnya. Begitu banyak langkah, begitu banyak dosa yang dihapuskannya, dan begitu banyak derajat yang akan diangkatnya. Suruh aja suami keliling-keliling sini ya. Kan masjidnya dekat saja kan, nah, putar-putar saja, tapi jangan datang setelah salam pula. Kemudian yang 13, berzikir setelah sholat. Nah, ini juga bisa dilakukan ibu-ibu. Habis sholat 5 waktu, maka berzikirlah dengan zikir kata Rasul, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin thalathan wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin fatilka tis'atan wa tis'un wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Jadi zikir setelah salat maksudnya ibu bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Ya paling sedikit buat 10-10 kalau ibu lagi malas. Ya paling sedikit dibuat 10-10. Tasbih 10, takbir 10, tahmid 10, itu paling sedikit. Tapi kalau ingin sempurna, lakukan seperti yang disabdakan dalam hadis ini, di mana 33 kali tasbih, 33 kali takbir, 33 kali tahmid, genapkan dengan la ilaha illallah, maka dosa sebanyak buih di lautan akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya adalah khasyatullah fi sirri wal alan. Tadi sudah dijelaskan, ya sama dengan takwa, takut kepada Allah dalam kondisi takut dan terang-terangan. Termasuk juga qiyamul lail, tahajud itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Rasul yang mengatakan alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffir wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyi'atikum wa manhakum lil itsmi. Wajib saya anjurkan kalian untuk senantiasa menegakkan qiyamul lail. Ingat, qiyamul lail beda dengan tahajud. Qiyamul lail itu lebih umum dibandingkan tahajud, karena setiap tahajud qiyamul lail, tidak setiap qiyamul lail harus tahajud. Ya. Qiyamul lail itu orang yang melakukan 5 perkara atau salah satu dari 5 perkara, dia sudah qiyamul lail. Pertama, berdoa setelah bangun tidur. Kemudian yang kedua, berwudu. Kemudian yang ketiga, salat. Kemudian yang keempat, baca Quran. Dan yang kelima, berdoa. Yang kelima, al-afan, istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Pertama, berdoa atau berzikir setelah bangun. Kemudian yang kedua, berwudu. Yang ketiga, salat, tahajud. Kemudian yang kelima, qiraatul Quran. Kemudian yang terakhir, istighfar, meminta ampun. Kalau memang ibu tidak bisa melaksanakan 5-5-nya, ambil salah satunya. Ibu bisa tahajud saja, ibu bisa baca Quran saja, ibu bisa istighfar saja, ibu ambil wudu saja, kemudian tidur lagi. Namanya ibu terbangun tengah malam, ya memang tidak ada niat tahajud, hanya terbangun karena ingin kencing kedinginan, maka sambil kencing, habis kencing ibu bisa berwudu kemudian tidur lagi, ya. Atau bisa ibu baca istighfar 3 kali, itu sudah dianggap qiyamul lail gitu. Maka Nabi SAW mengatakan alaikum bi qiyamil lail, jagalah oleh kalian qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adat istiadat orang-orang soleh sebelum kalian. Dan qiyamul lail itu cara mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian, cara menghilangkan kesalahan kalian, dan cara menggugurkan dosa-dosa kalian. Menunjukkan qiyamul lail bagian daripada asbab maghfiratul dzunub. Kemudian yang selanjutnya juga adalah as-sabru 'alal bala, sabar ketika dapat ujian. Sabar ketika dapat ujian. Ujian macam-macam, entah ujian kesehatan, ujian ekonomi, ujian anak-anak, ujian suami, ujian tetangga, macam-macam kan ujian itu. Ibu sabar, maka kesabaran itu akan membuahkan hasil di mana tanpa sadar ibu tidak banyak beramal soleh, tapi dosa-dosanya sudah diampuni. Sabar itu tidak harus seperti sholat.
harus berwudu, kemudian capek gitu ya, jungkir balik dengan bacaannya, tidak harus lapar dengan puasa dari pagi sampai sorenya, tidak harus dengan haji, tidak. Sabar itu diam saja, karena sabar itu bukan amalan badan, sabar itu amalan hati. Makanya diam saja, hati yang beramal. Dengan cara apa? Memasrahkan seluruh urusan kepada Allah. Kalau itu bentuk musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu diletakkan dalam hati kita. Oh, semua datang dari Allah, ya sudah, terserah Allah. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menghilangkan ataupun sebab-sebab ampunan adalah salat sunnah, terutama sunnah rawatib yang 12 itu. Kemudian juga termasuk tatawu saum, puasa sunnah. Apakah puasa Arafah kemarin, Dzulhijjah, yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa tahun kemudian, ataupun puasa Muharram yang menghapuskan dosa setahun gitu ya, atau puasa-puasa yang lainnya. Maka puasa sunnah itu bagian daripada sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ibu wudu masih basah, belum kering, 2 rakaat setelah wudu, maka 2 rakaat setelah wudu bagian daripada amalan yang menyebabkan ampunan. Termasuk juga ibu berwudu sebelum tidur. Berwudu sebelum tidur, maka sepanjang tidur ibu itu akan didoakan ampunan oleh para malaikat, agar dosa-dosa kita diampuni, dan malaikat mengatakan, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah, rahmati orang ini. Termasuk juga mengasihi hewan yang ibu sayang. Paham ibu sayang kucing, ya tentu, ya sayang hewan lah, tidak mesti kucing. Pokoknya sayang sama kambing, sayang. Ya sayang di sini maksudnya ya merawat mereka, tidak menyiksa mereka. Kalaupun harus menyembelih, pisaunya yang tajam, tidak boleh kemudian diperlihatkan kepada kawan-kawannya saat penyembelihan, dan begitu seterusnya. Sebagaimana dhabit syariah, maka penyayang binatang itu juga salah satu dari penghapus dosa. Termasuk juga doa kafaratul majlis yang sering kita baca, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doakan tidak mesti habis setelah pengajian selesai. Bisa saja ibu selepas ya berdua bertiga ngobrol di mana gitu ya, ngobrolnya terlalu lama gitu, mungkin sejam 2 jam, apa yang diobrolkan. Yang namanya ngobrol bu, terkadang keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas, menyinggung, merendahkan, menghina, gibah dan yang semacamnya. Maka doa kafaratul majlis itu bisa menghapuskan doa majlis, dan itu sebab dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga musafahah, salaman saat berjumpa dengan kawannya. Ya, ibu ketemu kawannya, salam, ambil tangannya, salam seperti ini. Makin lama ibu tidak melepaskan, makin banyak dosa yang digugurkan. Ini sama-sama paham, yang satu pahamnya diam saja sampai dari pagi sampai sore. Ya biar ini. Tapi kalau nggak paham kan langsung dilepas. Tapi intinya bahwa salaman itu dengan memegang tangan. Kata Nabi SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Kata Rasul, tidaklah 2 orang muslim berjumpa kemudian saling memegang, berjabat tangan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sebelum keduanya berpisah, maka semakin lama tidak berpisah, maka semakin banyak ampunan yang dicurahkan. Kemudian juga di antara sebab ampunan dosa adalah al-afu anin nas, memaafkan manusia. Kemudian bersedekah juga bagian daripada ampunan Allah. Kemudian juga membaca amin dalam salat bersamaan dengan imam. Kemudian juga doa dengan sayyidul istighfar. Ya, termasuk juga yang paling penting adalah tauhidullahi azza wajal, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, di dalam hadis yang kita baca dan banyak lagi ya, di sini disebutkan 2 sebab. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah badlus salami wa husnul kalam. Ini satu paket. Badlus salam artinya menampakkan kebahagiaan wajah, menyampaikan salam
Yang kedua, berbicara dengan baik. Itu dua-duanya menampakkan keindahan wajah. Karena ucapan salam terkeluar dari lisan, dan ucapan yang baik juga terkeluar dari lisan. Bahkan ucapan salam itu salah satu kalimat yang kata Rasul bisa merekatkan hubungan persaudaraan. Kata Rasul, kalian tidak mungkin masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak mungkin beriman kecuali kalian saling mencintai, dan tidak mungkin kalian saling mencintai kecuali menyebarkan salam, kata Rasul. Dari sini kita tahu bahwa salam ini luar biasa, bisa merekatkan hubungan persaudaraan. Dan yang lebih luar biasa lagi setelah mengucapkan salam adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang indah dan tidak asal bicara. Inilah diantara sebab-sebab ampunan yang dijadikan poin oleh pengarang sebagai jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Baik, sampai di sini kita berhenti. Sebelum saya tutup, silakan boleh bertanya. Ada pertanyaan dari YouTube ini. Alhamdulillah, ana mau tanya Ustaz, atasan saya memberikan saya uang, tetapi uang itu tidak ada akad dan tidak tahu apakah itu halal atau haram. Jika saya tanya, jawabannya hanya rezeki dari Allah. Apakah saya terima uangnya? Ya, terima sajalah. Yang jelas dipastikan uang itu bukan uang korupsi, dipastikan uang itu bukan uang haram, ya, dan dia tulus untuk memberikannya dan tidak ada kecurigaan. Kecurigaan yang lainnya, memang dia ingin berbagi rezeki umpamanya kan. Bukan dia saja yang diberi, yang lain juga sama gitu. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa bagaimana dengan bacaan azan nasional apakah benar ini boleh diucapkan atau hanya saat kasus kalau tidak ada orang yang bisa? Setelah ruku itu? Ya. Bacaan setelah ruku? Iya, maksudnya ketika ruku, ketika sami Allah liman hamidah, kan Allahumma rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban barakan, tidak ada masalah, memang betul ada riwayatnya. Ya, itu tambahan yang sahih. Bisa Allahumma walakal ham atau rabbana walakal ham, bisa ditambah hamdan katsiran thayyiban barakan, itu ada riwayatnya sahih. Ya, dan lebih baik lagi kalau itu bisa dibaca. Allah. Iya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.